Shalom pemuda dan remaja GPD Metro. Apa kabarnya semua? Pastinya semua pada sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Kita pada sore hari ini akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk sepenuhnya untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Kita angkat satu pujian dalamnya kasih-Mu.
hadir Tuhan di setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Gimana kabarnya saudara-saudara? Baik, luar biasa dan dahsyat. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia lebih dan lebih lagi. Katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat ajaib. Amin. Kita angkat pujian ini. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan aja Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Semuanya katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kau Raja. Katakan ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kekali pujian kita, puji beri kuasa. Haleluya. Katakan, puji beri kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh.
kami persiapan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami mau kita setia Tuhan. Kami mau kita setia Tuhan kepada-Mu Tuhan. Di tengah kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Ku tak kira, ku tak kira mengapa ku tak kira, ku tak setia, ku tak setia, ku tak setia. Walau kau pandang mengapa ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan yang Kau beri, dan tak mungkin ku balas. Yang ku persembahkan, haleluya.
mau tetap setia, ku mau tetap cinta, bawaku semakin hari semakin serupa denganmu. Ubah hatiku, ubah hidupku, Tuhan. Ubah hatiku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau seperti-Mu. Terima kasih. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu yang ku pinta. Dengan setia sampai ke surga, saya seperti Ya Tuhan, bahwa kami terus seperti-Mu, semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat membawa kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, semakin serupa seperti-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan mengajak anak-anak muda sekalian untuk membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25, saya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Haleluya. Anak-anak muda yang saya kasihi di dalam Kristus dan juga anak-anak remaja, malam hari ini saya akan memberikan tema firman Allah, tempat Tuhan adalah tempat perlindungan.
Saya ulangi sekali lagi bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca, di sana kita melihat bagaimana beratnya pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Anak-anak muda, pada waktu itu Daud sedang menghadapi sebuah persoalan yang begitu sangat berat, ya, di mana orang-orang yang paling terdekat dengan dia berusaha untuk menjatuhkan pemerintahannya. Dan orang-orang yang terdekat di sini bukan bawahannya ataupun orang-orang para prajurit yang ada di sampingnya, tetapi kalau kita memperhatikan bahwa anaknya sendiri berusaha untuk mengkudeta Raja Daud pada waktu itu. Saudaraku, sebenarnya Daud bisa saja melawan, ya, karena saya yakin dan percaya bahwa Daud itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup Daud, di mana Goliat yang begitu besar, yang dia sangat ditakuti oleh seluruh penduduk Israel, itu bisa dikalahkan oleh Daud. Tetapi saudaraku, anak-anak muda dan remaja yang saya kasihi dalam Tuhan, ternyata Daud, saudaraku, tidak berusaha untuk mengadakan perlawanan. Tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, saudaraku, bahwa Daud justru membawa perkaranya kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ini merupakan sebuah doa pergumulan yang disampaikan oleh Daud kepada Allah, karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Walaupun Daud punya kemampuan, walaupun Daud punya pengawal pasukan perang yang begitu gagah perkasa, tetapi Daud tidak pernah berusaha untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dia punya. Di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Daud, anak muda, bahwa Daud selalu berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Daud selalu berusaha meminta petunjuk daripada Allah, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, sehingga saudaraku, Daud tidak mau dia salah di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, sebenarnya Daud bisa saja melakukan perlawanan, tetapi dia tidak mau itu, saudara. Artinya dia tidak mau melakukan sesuatu kalau itu bukanlah perintah Allah atas hidupnya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, ya, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun kita seringkali merasa hebat, walaupun kita seringkali merasa pintar, kita mampu menghadapi masalah kita dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan yang kita miliki, saudaraku, jangan sampai kita terjebak di mana kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Allah mau, saudaraku, di dalam setiap tindakan, di dalam setiap keputusan, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, mari kita memohon petunjuk daripada Allah, sehingga setiap tindakan dan perbuatan kita adalah benar-benar sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak muda, di dalam ayat pembacaan kita, saya memperhatikan ada 3 pelajaran penting yang dapat kita perhatikan di dalam kisah ini. Yang pertama, saudaraku, bahwa kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, bahwa kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, jiwa itu adalah bagian yang paling penting
dan bernilai dalam kehidupan manusia. Dan jiwa kita itu adalah milik Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara, dan suatu hari kelak kita akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saya memperhatikan bahwa kalimat "kuangkat jiwaku" artinya adalah bahwa Daud benar-benar mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan ayat yang pertama ini dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Artinya dengan kata lain, di mana Daud berusaha untuk mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya adalah milik Allah. Tuhan yang telah memanggil dia, Tuhan yang telah mengangkat dia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Sebenarnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyadari sebenarnya dia tidak mampu berdasarkan kekuatan dan kemampuannya. Tetapi saudaraku, oleh karena anugerah Allah lah yang telah memilih Daud, karena Tuhan tahu bahwa Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud adalah seorang yang sangat taat kepada firman Allah, dan dia selalu belajar untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dia berkata, "Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, biarlah kehendakmu yang terjadi atas hidupku." Saudaraku, bagaimana caranya Daud mempersembahkan hidupnya kepada Allah, saudara? Saya perhatikan bahwa Daud, saudaraku, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah dengan cara dia mau melayani Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, itu merupakan bagian dari terkecil di mana kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu saudaraku bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Daud berusaha bahwa hidup dan mati Daud itu adalah ada di dalam tangan Tuhan. Itu makanya saudaraku, di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi oleh Daud, dia terus belajar untuk melayani Allah dengan cara apapun yang bisa dia lakukan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Anak-anak muda dan remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini penting kita pelajari, saudara. Mari mulai dari masa muda dan remaja kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Ya, kata mempersembahkan hidup, saudara, bukan seperti dalam konsep perjanjian lama, di mana ketika mereka mempersembahkan korban, maka korban itu akan disembelih dan mereka itu dibakar di atas mezbah. Tidak, saudara. Ya, di dalam Alkitab perjanjian baru dikatakan sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Jadi mempersembahkan hidup kepada Allah itu artinya adalah di mana saya dan saudara mau belajar untuk melayani Allah dari hal-hal yang paling kecil mungkin, saudara. Ya, itu sebabnya anak-anak muda, apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita belajar untuk melakukannya dengan segenap hati kita, karena kita tahu itu adalah cara kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saudaraku, saya perhatikan bagaimana cara Daud mempersembahkan hidupnya kepada Allah dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita belajar untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Saya memperhatikan saudaraku di dalam perjalanan hidup Daud, di mana Daud berusaha untuk dapat memahami isi hati Tuhan. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain, saudaraku, di mana Daud juga berusaha untuk memahami apa sebenarnya tujuan Allah, apa yang diinginkan oleh Allah atas kehidupan Daud.
Kita percaya anak-anak muda bahwa kita ada di dalam dunia ini itu bukan secara kebetulan. Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita. Tuhan ingin memakai saya dan saudara untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku anak-anak muda, ketika Daud berkata kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, artinya saudaraku bahwa Daud memiliki sebuah komitmen di dalam dirinya. Dia berusaha untuk selalu menyenangkan hati Allah. Ya, kenapa? Karena ketika Tuhan disenangkan, saya yakin dan percaya, maka Tuhan pasti akan memberkati hidup saya dan saudara. Nah makanya anak-anak muda, kalau mulai dari masa muda kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pun akan menolong saya dan saudara. Tuhan pasti akan membuat segala rencana kita berhasil. Dan Tuhan akan menolong saudara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah itu yang pertama saudara. Dan hal yang kedua saya perhatikan adalah bahwa kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini saudara, di mana Daud berkata kepadamu aku percaya. Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa dalam iman Daud itu tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Artinya saudaraku bahwa walaupun Daud sedang dalam tekanan, di mana anaknya sendiri berusaha untuk memberontak kepadanya saudara, tetapi iman Daud itu tidak pernah goyah saudara. Iman Daud itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak orang Kristen ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka merasa bahwa mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka itu berkata puji Tuhan, haleluya, dia begitu bersemangat, dia begitu sangat berapi-api di dalam mengikut Tuhan. Tapi kadang-kadang saudaraku bahwa ketika kita sedang menghadapi pergumulan, di mana ketika kita sudah setia, ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah berdoa, mungkin kita rajin berpuasa, tetapi seringkali saudara, apa yang kita harapkan itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen itu menjadi kecewa. Ada banyak orang imannya jadi lemah. Kenapa? Karena masalah dan persoalan yang sedang dia hadapi. Tetapi kalau kita melihat di dalam pengakuan Daud, saudara, dikatakan kepadamu ya Tuhan aku percaya. Artinya masalah dan persoalan yang sedang dia hadapi itu tidak pernah membuat iman Daud menjadi goyah. Itu tidak pernah membuat iman Daud menjadi lemah. Tidak, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berpikir negatif tentang Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu tidak pernah salah. Karena dia memahami betul bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ini adalah iman yang luar biasa anak-anak muda dan remaja. Ya, seringkali anak-anak muda dan remaja di dalam kita mengikut Tuhan, ketika terjadi banyak gesekan, seringkali itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin kita tidak suka dengan seseorang satu gereja, saya nggak mau ke gereja, saya malas melihat dia. Kadang-kadang kita tidak suka dengan seseorang, itu bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Itu bisa merusak iman kita sehingga kita malas beribadah, kadang-kadang malas melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita terganggu dengan seseorang di sekeliling kita. Tetapi berbeda dengan Daud, anak muda dan remaja. Walaupun anaknya berusaha untuk mengkudeta dia, saudara, padahal Daud ini tetap percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda, kita mau belajar dari Daud dalam hal ini.
Ya, saya mau katakan satu hal kepada kita malam ini adalah apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi, jangan sampai itu membuat engkau menjadi marah kepada Tuhan. Walaupun kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudara kita seiman, mungkin dia membuat kita kecewa, ada seseorang membuat kita marah, jangan sampai hal itu membuat kita kehilangan hubungan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jangan saudara. Apapun yang terjadi itu tidak pernah bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Di dalam setiap masalah kita harus perlu menjaga kondisi iman kita, kan? Karena ketika iman kita tetap kuat, ketika iman kita tetap kokoh di tengah persoalan apapun yang sedang kita hadapi, maka itulah yang akan menopang kita. Iman itulah yang akan memampukan saya dan saudara untuk kita bisa bangkit, kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Ya, ini sangat penting anak-anak muda. Itu sebabnya hari-hari ini apapun yang membuat iman menjadi lemah, apapun yang membuat engkau menjadi malas untuk beribadah kepada Tuhan, lewat firman Tuhan malam hari ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa tidak ada satu perkara yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa saudaraku? Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada kita. Ya, Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat kepada saya dan saudara, tidak. Tetapi rancangan Tuhan, maunya Tuhan yang ada di dalam hati Bapa adalah bagaimana Allah rindu supaya setiap anak-anaknya selalu penuh dengan kebahagiaan, selalu penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Haleluya. Dan yang terakhir anak-anak muda, ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ya, jadi saudaraku, di ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa Daud selalu menantikan Tuhan. Saya memperhatikan bahwa kata menantikan engkau itu menunjukkan bahwa Daud sangat mengutamakan keintimannya dengan Tuhan. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pemuda remaja yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa Daud selalu menjaga supaya hubungannya dengan Tuhan itu tetap baik, saudara. Ya, itu makanya setiap orang yang menantikan engkau tidak akan pernah mendapat malu. Artinya saudaraku, bahwa orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang selalu menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, dia tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ya, kenapa saudaraku? Bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita, saudara. Nah, itu sebabnya anak-anak muda dan remaja, mari saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Bahwa orang yang selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah, dia pasti akan dibela oleh Tuhan. Ya, dia akan dibela oleh Allah. Itu makanya Alkitab berkata bahwa jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Artinya anak-anak muda, ketika kita menantikan Tuhan, artinya saudaraku, kita mau belajar supaya kita selalu berpihak kepada Tuhan, dan Allah juga berpihak kepada saya dan saudara. Artinya bahwa Allah selalu berkenan terhadap apa yang kita lakukan. Allah selalu berkenan kepada apa yang sedang kita kerjakan. Makanya anak-anak muda,
Ya, saya mau kasih tahu kepada kita semua pada malam hari ini, kalau engkau ingin menjadi anak-anak muda yang sukses dan berhasil dalam hidupmu, masih mulai dari masa muda dan remaja kita harus tetap menjaga hidup takut akan Tuhan. Kita harus selalu menjaga supaya hidup kita selalu dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan oleh Allah. Bahkan saudaraku, kalau saya memperhatikan bahwa di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud selalu belajar dari kegagalannya. Ya, itu makanya saudaraku, dia berdoa kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ya, di satu sisi saudaraku, bahwa ketika anaknya berusaha untuk memberontak kepada Daud, dia juga sadar bahwa kesalahan itu bukan hanya terletak kepada anaknya saudara, tetapi dia juga sadar bahwa dia juga punya kesalahan, bahwa dia telah gagal mendidik anaknya Absalom untuk menjadi seorang anak yang nurut kepada orang tuanya. Nah, itu makanya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Artinya Daud berusaha untuk belajar dari setiap kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, bahwa dia sadar dia juga manusia yang lemah, yang punya keterbatasan. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, dia tidak mau menyalahkan Tuhan, tetapi dia sadar bahwa dia juga adalah orang yang paling bersalah. Itu sebabnya saudaraku, dia belajar untuk memperbaiki hidupnya dari hari ke hari. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita juga seringkali banyak kekurangan dan kelemahan. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, jangan kita berusaha untuk menyalahkan orang lain. Jangan kita berusaha menyalahkan situasi yang ada. Bahkan kita jangan sampai berani menyalahkan Tuhan, saudara. Tetapi mari kita koreksi hidup kita, saudara. Kita minta hikmat daripada Allah, supaya Allah menyadarkan kita. Tuhan memberikan kita petunjuk apa yang sedang kita hadapi, saudara. Itu makanya saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Amsal, dikatakan bahwa mintalah hikmat daripada Allah. Di dalam hidup kita anak-anak muda, kita perlu yang namanya hikmat. Dan hikmat itu kita tidak pernah dapatkan ketika kita belajar di bangku sekolah, tidak. Tetapi hikmat itu hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu makanya di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari anak-anak muda yang terkasih, mulai dari sekarang mari kita belajar terus memperbaiki hidup kita. Mungkin hari ini kita pernah gagal, kita pernah melakukan kesalahan, mari kita memohon pengampunan yang daripada Allah. Dan saya yakin dan percaya anak-anak muda, kalau kita selalu belajar untuk meminta nasihat dan petunjuk daripada Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita, maka dari hari ke hari, maka hidup kita menjadi anak-anak muda yang semakin baik. Kita akan semakin dipulihkan, kita akan semakin diperbaharui, saudara. Nah, ketika kita selalu mengalami pemulihan di dalam hidup kita, maka kita akan disukai oleh Tuhan dan disukai oleh banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu makanya anak-anak muda, mari saudara, jangan engkau selalu belajar untuk mengandalkan kemampuanmu, tapi mari kita belajar seperti Daud, di mana kita mulai masa remaja kita, masa muda kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita juga belajar untuk tetap menjaga supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada satu hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah.
apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, jangan sampai hal itu membuat iman kita menjadi kendor, jangan. Tapi biarlah kita semakin datang berseru kepada Tuhan. Maka percayalah anak-anak muda, masa mudamu adalah masa muda yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan malam ini, tapi biarlah renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Allah. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami belajar seperti Daud untuk menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan dan penolong di dalam kehidupan kami. Kami sadar sebagai manusia di akhir zaman ini ada banyak persoalan dan masalah yang kami hadapi. Tapi kami mau belajar seperti Daud untuk selalu mempersembahkan hidup kami kepadamu. Untuk kami belajar terus percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan biarlah kami terus belajar memperbaharui hidup kami. Belajar terus dari kegagalan-kegagalan yang kami alami. Kami tidak mau menyalahkan orang lain. Kami tidak mau menyalahkan situasi yang ada. Tetapi kami sadar bahwa semua itu terjadi sebagai proses Tuhan untuk membentuk kami menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami semua anak-anak muda remaja GPD Metro dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami semua, berkati studi kami, berkati pekerjaan kami, berkati orang tua kami Tuhan. Bahkan masa depan kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah memberikan rancangan yang indah bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah seluruh pelayan-pelayan altar-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, Engkau menyempurnakan semuanya Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Pakai kami semua, jadikan kami semua menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami semua. Kami akhiri persekutuan kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Right now, Holy Spirit.